Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita kitab Arba'in Nawawiyah pada kesempatan hari ini, yaitu hadis yang ke-7. Namun sebelumnya marilah kita hadiah Fatihah untuk musannif hadzal kitab. Al-Fatihah ila Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala jam'i ihwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasallim wasallim sahabati wa tabi'in wal ulamil amin wa musannifin al mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa khususan ila mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. Al-hadisu utawi hadis as-sabi'u kang kapitu iku ad-dinu iku ing dalem nerangake agama, an-nasihatu iku minangka nasihat. Hadis yang ke-7 ini menerangkan bahwa agama itu menjadi nasihat. Tapi hanya saja nanti jangan terpengaruh oleh kata nasihat di dalam bahasa Indonesia. Karena yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah kalimatun baru biha an iradatil khairi limang sulah. Karena kalau kita mengikuti arti dari nasihat dalam bahasa Indonesia, nanti kita tidak memungkinkan untuk menasihati kepada Allah Ta'ala dan kitabnya Allah dan kepada Rasul. Itu tidak mungkin. Tetapi di sini adalah yang dimaksud dengan nasihat adalah sebuah kata yang digunakan untuk berbuat baik, untuk sesuatu orang berbuat baik kepada yang dinasihat. Mangsulah, al-mangsulah. An Abi Raqayyah Tamimi ibni Aus ad-Dari diriwayataken saking Abu Raqayyah Tamim ibnu Ami ibnu Ais ibnu Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi. Rupanipun dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu. Ad-din utawi agama. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu iku dadi nasihat. Iku minangka nasihat. Kalau wau artosipun nggih kalimatun yuk baru biha an iradatil khairi limang sulah. Terus menawi mriki ad-dinu an-nasihah, agama itu menghendaki kepada pemeluknya untuk berbuat baik. Kulna ngucap sapa kawula, takon sapa kawula, liman marang sinten. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata,
agama itu menghendaki para pemeluknya untuk berbuat baik. Kemudian para sahabat bertanya, berbuat baik kepada siapa? Dijawab oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi marang Allah taala, marang Allah taala, wali kitabihi lan marang kitabe Allah taala, wali rasulihi lan marang utusanipun Allah taala, wali a'immatil muslim lan parang pemimpin-pemimpinipun muslim, wa ammatihim lan umumipun muslimin. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Berbuat baik kepada Allah, kepada kitabnya Allah, pada rasulnya Allah, pemimpin-pemimpinnya muslim, dan umumnya kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab iman, bab bayanu an-dina an-nasihatu. Hadis ke-55. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Bahkan Imam Nawawi mengatakan begini, lasa litamim adari fi sahihil Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa Tamim ini, rawi hadis ini, di dalam kitab Sahih Bukharinya itu tidak sama sekali tidak meriwayatkan hadis. Dan juga di dalam kitab Muslim hanya ini, hadis ini yang diriwayatkan oleh Tamim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud fi Kitabil Adab babu fi nasihah, di dalam bab nasihah. Hadis ke-4944. Wan Nasai dan Imam Nasai di dalam kitab Bai'ah bab nasihatu lil imam. Hadis ke-156. Hadal hadis min jami'il kalam allati ikhtasa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk hadis yang mengumpulkan kalimat-kalimat yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini mengandung alam ma'ani kasiratin wa fawaidil jalillah. Ini mengandung makna yang sangat besar dan faidah-faidah yang agung. Hatta inna najidu sa'ira sunani wa ahkami syariah aslan wa furu'an dakhilatan tahtahu. Bahkan saya menemukan bahwa di dalam hadis ini terkandung, saya menemukan sa'iri sunan, kesemuanya sunnah, hukum syariat, baik itu asal, selun maupun furuk, bal tahta kalimati minhu wahiyya, bahkan di bawah satu kalimat, yaitu wali kitabihi, kepada kitabnya Allah. Dikarenakan kitabnya Allah itu Allah Ta'ala itu mengandung semua urusan agama kesemuanya, baik itu asal maupun furuk, baik itu amal maupun i'tiqadan.
Fa idza amana bihi wa amila bima tadumanahu alama yang bagi fi nasihatillah faqad jama'a syariah bi asriha. Barang siapa iman dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab Al-Quran, di dalam kitabnya Allah Ta'ala, maka dia sudah benar-benar mengumpulkan syariat. Makanya para ulama, walihadza qala al ulama'u hadzal hadis alaihi midarul Islam. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini menjadi kisaran hukum-hukum Islam ataupun pembicaraan di dalam topik permasalahan di dalam Islam. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, nasihah lillah, berbuat baik kepada Allah Ta'ala. Agama Islam itu memerintahkan kepada pemeluknya untuk berbuat baik kepada Allah Ta'ala. Wa takunu bil imani billahi ta'ala wa naf'i syarri anhu, yaitu dengan cara iman kepada Allah Ta'ala, menghilangkan syirik kepada Allah Ta'ala, wa tarku al-ihadu fi sifatihi, meninggalkan mencela di dalam sifat-sifatnya Allah Ta'ala dan mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang sempurna, dan membersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesemua perkara yang kurang, yang tidak pantas kepada Allah Ta'ala. Wal ikhlasu bi fi ibadatihi, dan ikhlas di dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Wal qiyamu bi ta'atihi, dan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan atau maksiat kepadanya. Dan cinta, murka atau marah hanya karena Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang kita kerjakan, kita berbuat baik kepada Allah Ta'ala, baik berupa af'al ataupun yang lainnya, ataupun aqwal, baik ucapan maupun pekerjaan atau amal, itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri di dunia dan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh terhadap kebaikan kita, tetapi kita yang butuh terhadap Allah Ta'ala. Pelajaran yang kedua yaitu nasihatu li kitabillah. Islam itu memerintahkan kepada pemeluknya untuk berbuat baik kepada kitab Allah Ta'ala, kitabnya Allah Ta'ala. Wa takunu bil iman bil kutubi as-samawiyah al-munazzalat kulliha min indillahi ta'ala, yaitu dengan cara iman kepada kutub-kutubnya Allah, kita kepada kitab-kitabnya Allah yang telah diturunkan, kitab samawiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau di dalam pelajaran akidah anak-anak diniyah itu kan ada 4 ya. Ada 4. Ada 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus apa is? Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada suhuf. Iman kepada kitabnya Allah Ta'ala, kitab as-samawiyah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wal imanu bi anna hadzal Qur'an
khatimun laha wa syahidun 'alaiha, dan beriman bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penutup dari segala kitab as-samawiyah dan sebagai saksi akan diturunkannya kitab-kitab terdahulu. Bahwa kalamullah Ta'ala al-mu'jiz, Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah Ta'ala yang mu'jiz, yang mempunyai mukjizat. Dan cara kita berbuat baik kepada kitabnya Allah yaitu dengan yang lainnya adalah hifduhu fis sudur was sutur, menjaganya baik di dada, yaitu dengan cara menghafalkannya, was sutur, dan di dalam tulisannya, menjaga tulisannya Al-Quran. Maka Allah Ta'ala berkata begini, berfirman, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya saya itu menurunkan zikra, Al-Quran, dan saya sendiri yang akan menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Wa takunu nasihatul muslim li kitabi rabbih azza wa jalla. Adapun berbuat baiknya seorang muslim kepada kitabnya Allah Ta'ala, yang pertama, bi qiraatihi wa hifdihi, yaitu dengan jalan membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Karena di dalam membaca Al-Quran itu berarti kita menggali ilmu dan pengetahuan. Karena Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu. Wa khusulu taharatin nafsi, dan dengan membaca Al-Quran dapat membersihkan jiwa, wasufa'i dhamir, dan memurnikan hati, wazadatu taqwa, dan dapat menambahi ketakwaan kita. Wa fi qiraatil Qur'ani hasanatin azimatin tuktabu fi sahifatihi, dan di dalam membaca Al-Quran terdapat kebaikan yang banyak yang akan dicatat di dalam catatan amal kebaikan manusia. Dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya nanti di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an, memberikan syafaat kepada orang-orang li ashabi, kepada pembacanya. Wa amma khifdu kitabillahi ta'ala fis sudur fa fi imarul qalbi binuri kitabillah wa qadrun azimun wa syarifun yanalu al-muslim wa yasbihu sami'atun bainan nas fid dunya wa darajatat aliyah tartaqi ilaiha bi maqdari ma khafadallahu min ayati kitabillah wa suwari fil akhirah. Adapun menghafalkan Al-Quran di dalam hati, maka terdapat yaitu meramaikan hati, menerangi hati dengan cahaya kitabnya Allah Ta'ala, dan terdapat qadrun, derajat yang tinggi dan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Cara kita berbuat baik yang kedua kepada kitab Allah yaitu bitartilihi wa tahsini sauti bi qiraatihi, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan suara yang bagus. Mimma yaj'alu qira'ata wa qafin nafsi wa asma'a fi qalbi. Sekiranya bacaan tersebut itu dapat meresap ke dalam hati dan dapat didengar oleh jiwa,
Selanjutnya, berbuat baik kita kepada kitabnya Allah, yaitu bitadaburi ma'anihi wa tafahumi ayatihi, dengan mengangan-angan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surat Muhammad ayat 24. Apakah manusia itu tidak mengangan-angan Al-Quran? Yang ke berapa tadi? 1, 2, 3. Yang ketiga, keempat, membaca, tartil, suara yang bagus, tadabur. Yang keempat, bitaklimihi, dengan mengajarkan Al-Quran, dengan mengajarkan Al-Quran. Wa fi ta'allumil Quran wa ta'limihi sabilu izzatina wa sa'adatina. Karena di dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu terdapat jalan kemuliaan dan kebahagiaan kita dan keberuntungan kita. Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya sekalian, kamu sekalian, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka sering saya berkata kepada adik-adik yang ada, teman-teman yang ada di Madrasah Diniyah, untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, dan setelah lulus dari madrasah, saya ajarkan, saya himbau, dengan sangat saya tekankan untuk mau mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pintu masuk mempelajari Al-Quran. Mulai mondok, mulai rampung madrasah, ora gelem mulang Quran, gengsi alamat. Lulusan pondok kok ngurang ikra atau qiraati, gengsi. Lah ini bahaya, penyakit ini. Selanjutnya yang kelima, bitafakuhi wal amal, yaitu memahami, tafakuh di dalam Al-Quran dan mengamalkannya. Fala khaira fi qiraati la fiqha fiha. Tidak ada kebaikan atau kebaikannya kecil sekali di dalam membaca Al-Quran yang tidak faham apa yang dibaca tadi. Wala khaira fi fiqhi la amala bih. Dan tidak kebaikannya sedikit sekali orang-orang yang faqih di dalam Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lam taqulu lima taquluna ma lam taf'alun. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu berbuat baik kepada Rasulillah, kepada Rasulnya Allah Ta'ala. Wa takunu bitasdiqi risalatihi wal iman bi jami'i ma jaa bihi minal Qur'an was sunnah, yaitu dengan jalan membenarkan dengan sungguh-sungguh atas kerisalahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan iman kepada semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa Al-Qur'an dan sunnah-sunnahnya. Kama takunu bi mahabbatihi wa ta'atihi, dan juga dengan mencintai dan taat. Wa fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahabbatullah ta'ala, dan karena dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kecintaan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah.
ketika kamu katakanlah apabila kamu mencintai Allah Ta'ala, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu. Ali Imran ayat 31. Dan di dalam taat Rasulullah SAW terdapat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia benar-benar taat kepada Allah Ta'ala. Surat An-Nisa ayat 80. Wa nasku li Rasulillah ba'da mautihi yaqtadi minal muslim ayakra'u siratihi fi buyutihim. Adapun berbuat baik kepada Rasulullah SAW sesudah kematian beliau, itu menuntut setiap muslim untuk membaca sejarah beliau di rumah-rumahnya. Maka kan banyak sekarang, ataupun dari dahulu, setiap mau pengajian dibacakan sirah Nabi Nabawi, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kalau kita mau berbuat baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita baca sirah Kanjeng Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ramaikan bacaan sirah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa takhallaqu bi akhlaqihi. Kemudian dengan berakhlak dengan akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yata'adzabu bi adabihi, dan berazab sesuai dengan azab-azab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu memegang sunnah-sunnah beliau baik yang berupa qaul maupun af'al. Dan juga membaca sunnah-sunnah beliau, yaitu hadis-hadis beliau, mempelajari kitab-kitab hadis beliau. Pelajaran yang keempat dari hadis ketujuh dari kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu nasihatu li'a'immatil muslim, yaitu berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin muslim. Dan pemimpin-pemimpin muslim itu ada kalanya, yaitu hakim, dan penggantinya ada juga ulama dan orang-orang yang berbuat baik. Ini yang dimaksud dengan immatul muslimin, para pemimpin-pemimpin muslim. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita juga memiliki pemimpin yang muslim. Bahkan ulama kita menjadi pemimpin nomor 2 di negara kita. Ati'ullaha, Allah Ta'ala berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul Allah, dan pemimpin-pemimpin mukmin muslimin. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri minkum. Yang kelima, pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu nasihatul li'ammatil muslim, yaitu berbuat baik kepada umumnya kaum muslimin dengan menghendaki kebaikan kepada mereka di dalam urusan dunianya maupun akhiratnya. Kita harus menghendaki kebaikan kepada saudara-saudara kita sama muslim, sebagaimana kita menghendaki kebaikan pada diri kita sendiri. Sebab itu kita harus saling berwasiat, saling menasihati, saling mengingatkan. Ini adalah berbuat baik kepada umumnya kaum muslimin. Pelajaran yang keenam yang dapat kita ambil dari hadis ke ini, a'dhamu anwa'in nasihah wa min a'dhami anwa'in nashi bainal muslim yang soha liman istara fi amrihi. Dan sebaik-baiknya, seagung-agungnya macam-macam nasihat, yaitu memberikan pendapat yang baik bagi orang yang meminta pendapat atau diajak musyawarah di dalam permasalahannya.
Rasulullah SAW bersabda, idana iris, ketika salah seorang di antara kalian itu meminta kepada saudaranya sebuah nasihat, maka sebaiknya menasihati kepadanya. Dan ketika kita memberi nasihat kepada saudara-saudara kita sama muslim, yaitu dengan jalan yang baik, dengan cara yang halus, dan diusahakan ketika memberi nasihat itu tidak di depan umum, sehingga seakan-akan kita meremehkan kepada saudara kita yang kita nasihati. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu tata krama memberi nasihat. Seperti yang tadi saya ucapkan, bahwa tata krama di dalam Islam, di dalam memberi nasihat, yaitu memberi nasihat, memberikan nasihat, memberikan mau'idah kepada saudara kita sama muslim, itu secara halus, lembut, li'anna man satara satrahullah fid dunya wal akhirah, dan bukan jalan dengan jalan membuka aibnya di depan umum. Tapi kita harus menutup aib saudara kita, karena barang siapa menutup aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, wa istafadu minal hadis anna nasihah dinul Islam wa anna dina yaqa'u alal amal kama yaqa'u alal qaul. Ini dapat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya nasihat yang terbaik itu adalah agama Islam. Nasihat yang terbaik itu adalah agama Islam. Yang selanjutnya yaitu memberi nasihat itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan memberi nasihat itu biqadri taqah, itu sesuai kadar kemampuannya. Apabila kita yakin bahwa nasihat kita akan diterima, maka kita berkewajiban memberi nasihat. Maka apabila kita melihat, apabila kita menasihati kepada orang lain tidak diterima, bahkan akan membahayakan terhadap diri kita sendiri, maka kita tinggalkan memberi nasihat. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.